Ya, pemirsa TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada. Cari sekolah di zaman sekarang itu gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Gimana enggak, kita sudah harus bisa balance gitu ya. Gimana cari sekolah itu yang mengunggulkan adab, tapi juga bagaimana teknologi, secara kurikulum juga harus baik. Maka dari itu di sore hari ini Indah punya kabar yang sangat-sangat baik sekali, yaitu ini udah janjian sama salah satu sekolah di Pare yang katanya itu mereka memiliki tagline teknologi berbasis Islami, di mana di sana anak-anak juga ditonjolkan bagaimana berakhlakul karimah tapi juga unggul dalam keterampilan teknologi. Untuk itu akan kita bahas bersama di sore hari ini, generasi tekno Islamik, skill dapat, akhlak nggak drop di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali dengan saya Indah Kumpaidi kembali hadir lagi menjumpai Anda dengan program spesial kita yaitu Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Nah, tentunya di sore hari ini kita akan membahas ya sebuah tema yang sangat-sangat urgent sekali di sekarang-sekarang ini karena lagi musim yang namanya cari sekolah. Ini orang-orang tua juga pada pusing atau mungkin kakak-kakaknya ini juga ikut pusing. Wah, gimana ini kira-kira habis lulus SMP atau mungkin ada juga yang beberapa dari pondok pesantren pengen cari sekolah yang juga balance antara kurikulum pendidikan, akhlakul karimah atau bagaimana akhlak Islami kepada anak tersebut, termasuk bagaimana supaya tetap unggul dalam teknologi yang sekarang tuh melaju sangat-sangat pesat sekali. Untuk itu di sini sudah kita hadirkan nih jauh-jauh dari Pare ya. Ini yang pertama yang ada di ujung dulu. Di sini sudah ada Mas Muhammad Musyafa Yazid SPD selaku Wakahumas. Assalamualaikum Mas Yazid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak kayaknya lemes banget ya, belum makan siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Ini tadi berangkat dari Pare ke Diri ya? Iya, benar. Dari jam berapa kalau boleh tahu? Dari jam 12 ya, 12 lebih dikit. Nah, 12 lebih Tapi dikit. udah makan siang ya? Alhamdulillah sudah. Saya jadi merasa bersalah kalau belum makan dulu. Oke. Sudah ya, alhamdulillah. Oke, di sampingnya juga ada Mbak yang sangat cantik sekali. Di sini ada Mbak Hurin Ainun Nisfa SPD selaku Ketua BKK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Hurin. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah deg-degan banget. Deg-degan. Pastinya seneng banget. Pasti seneng Tapi banget, juga ya? ada ilmunya deg-degannya. Oke, ini kalau misalnya kita ngomongin soal Pare, ini mungkin pemirsa juga ada yang pemikirannya sama seperti saya. Kalau ingatnya Pare, itu adalah tentang Inggris gitu, kampung Inggris, belajar bahasa Inggris itu pasti ngirimnya ke Pare. Nah, ternyata selain bahasa Inggris di sini juga ada salah satu sekolah yang unggul dalam teknologi, tapi juga akhlakul karimah. Ini sebelum nanti kita akan bahas lebih detail lagi, di sini juga telah bergabung ya bersama kita melalui Zoom sudah ada Kepala Sekolah SMK Hasanuddin Pare. Di sini ada Pak Arif Habibi MPDI. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini posisi di Pare Kediri ya, Pak Arif? Iya, siap. Di Pare, kebetulan masih di sekolahan kita. Oh, masih di sekolah. Ada apa kalau boleh tahu, Pak Arif? Iya, jadi ini kan biasanya anak-anak itu kan kalau ekstra itu kan sore kadang nggak sampai malam. Ya. Iya, mungkin saya sebagai pimpinan kan juga minimal paling tidak saya tahu kita. Oh, wah, luar biasa. Tadi saya juga dibisikin nih sama Mas Yazid dan juga Mbak Hurin. Kepala sekolahnya masih rapat, Mbak. Semoga bisa benar-benar gabung di sini. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak Arif. Nanti akan kita tanyakan juga bagaimana kurikulum dan kenapa sekolah ini tetap mengunggulkan yang namanya akhlakul karimah atau akhlak berbasis Islami, tapi juga unggul dalam teknologi. Kita akan bahas setelah yang satu ini, tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.
Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar masih bersama dengan tema kita seputar generasi tekno-islamik, skill dapat, akhlak gak drop. Untuk itu, supaya kita nggak makin penasaran ya, kita akan segera menyaksikan terlebih dahulu video tayangan profil Kepala Sekolah dari SMK Hasanuddin Pare. Berikut kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya presenter animasi SMK Hasanuddin Pare. Yuk kita spill ada apa saja di SMK Hasanuddin Pare. Mau lulus langsung kerja. SMK Hasanuddin, solusinya. SMK Hasanuddin Pare Kediri, sekolah berbasis Islami ini menerima pendaftaran peserta didik baru di tahun ini. SMK Hasanuddin Pare Kediri memiliki 4 jurusan atau kompetensi keahlian. 1. Teknik dan bisnis sepeda motor. 2. Akuntansi keuangan lembaga. 3. Teknik komputer dan jaringan. 4. Broadcasting dan perfilman. Selain itu, SMK Hasanuddin memiliki ekstrakurikuler untuk menyalurkan bakat siswa. SMK Hasanuddin Pare memiliki fasilitas yang lengkap. SMK Hasanuddin Pare memiliki segudang prestasi. Di antaranya, Kejurprov Kickboxing tingkat provinsi, Lomba Video Vlog Gen Z Anti Korupsi tingkat nasional, Poster Gen Z Anti Korupsi tingkat nasional, Olimpiade Sains bidang matematika, Olimpiade Sains Hardiknas bidang fisika. Kurikulum di SMK Hasanuddin Pare disesuaikan dengan dunia kerja, sehingga mempermudah lulusan untuk bekerja. Ayo segera daftar ke SMK Hasanuddin Pare dengan cara datang langsung ke kantor SMK Hasanuddin Pare. SMK Hasanuddin Pare, sekolah teknologi berbasis Islami. Ya pemirsa, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana video profil dari SMK Hasanuddin Pare. Tadi untuk first impression yang kita terima adalah presenter AI ya. Wah, luar biasa. Ini saya langsung meng-highlight bahwa sekolah ini bukan anti AI, tapi bagaimana sekolah ini bisa memanfaatkan dan juga berdampingan dengan yang namanya AI. Untuk itu kita lanjutkan bersama dengan Pak Arif. Pak Arif, kalau misal saya bisa bertanya begitu ya, apa yang sebenarnya membedakan antara SMK Hasanuddin Pare dengan SMK atau mungkin sekolah-sekolah jenjang atas lainnya begitu? Ya, nanti waktunya cerita. Terakhir saya bisa menjadi beberapa 2024, jadi hampir 1,5 tahun. Memang sesuai dengan kami buat teman menyiapkan ide beberapa pengkarimah berbagai fungsi dan berbagai kelam. Artinya kita secara kemanfaatan kami bahwa itu kami selain memang kita mempunyai atau kepentingan teknologi, tapi anak-anak dalam kegiatan dalam pembelajaran itu memang dilakukan dengan prinsip Islami. Kira-kira contoh, dia dalam hal mungkin tapi sebelum pembelajaran kami mulai jam 7, maka setengah jam 7 sampai setengah 8 kami melaksanakan namanya bacaan-bacaan PD.
Iya. untuk mengawali aku sebelum kami melaksanakan ibadah. Yang kedua, untuk sholat Duha, sholat Zuhur, kami menyertai dalam rangka kebersamaan. Itu kami berharap memang teknologi itu memang kami harus melaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tapi itu kami itu harus jelaskan secara bertahap, terus menerus. Tidak ada pembiasaan dalam bicara. Mungkin itu. Oke. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang memang mengarah kepada bagaimana akhlakul karimah itu bisa terbentuk begitu ya Pak Arif? Ya, Oke. Tadi saya melihat deret prestasinya berjejar-jejar sekali. Saya jadi penasaran juga bagaimana kira-kira bentuk support yang diberikan dari sekolah kepada siswa. Apakah memang mereka itu ada pendampingan khusus untuk mengikuti lomba, ada pengarahan atau seperti apa kira-kira Pak Arif? Iya, secara umum memang kami melaksanakan lomba sesuai dengan prosedur pemberitaan. Tetapi memang untuk menunjang skill, kemampuan dan sebagainya, kami fasilitasi adanya terbuka. Karena salah satunya mungkin ekstra silang, band, meeting, itu semua dalam rangka untuk mewadai anak-anak agar skill atau kemampuan yang masih atau artinya kemampuan mereka kain pengetahuan itu memang diperlukan. Memang kami mewadainya. Ada yang dari guru ada juga yang memang kenal yang memang dan untuk menjadikan bank seperti itu. Jadi bagaimana juga terbentuk komunikasi dua arah begitu ya Pak Arif? Iya. Oke. Tapi kalau misalnya kita melihat juga begitu ya, bagaimana peran dari guru atau mungkin beberapa warga-warga sekolah begitu ya, itu bagaimana Pak kira-kira? Apakah memang ada upgrading khusus, pengarahan juga kepada staf pendidik begitu untuk memberikan pengarahan yang baik juga kepada siswanya atau seperti apa? Iya, memang kalau kita berbicara pendidikan memang harus terus-menerus ya. Pendidikan tidak hanya kali, 2 kali, atau 2 hari, 2 hari itu artinya memang kalau memang kita dia betul-betul memang sesuai dengan apa yang tadi dengan dulu, maka memang harus betul-betul salah satunya adalah untuk kebiasaan memang kita membutuhkan kekompakan karena semua itu dari karyawan kita satu arah. Kalau memang itu kalau memang itu adalah sekolah mana kita sama-sama dalam rangka untuk menyampaikan bagi artinya kami memang kompak salah satu caranya sehingga target-target yang depannya kami bisa capai dengan bersama-sama. Wah, oke, baik, luar biasa sekali. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Arif, tapi karena keterbatasan jadwal ya, ini karena masih ada aktivitas yang akan segera dilanjutkan, saya ucapkan terima kasih banyak terlebih dahulu kepada Pak Arif Habibi sebagai Kepala Sekolah SMK Hasanuddin Pare. Kalau sekarang kita bertemunya melalui Zoom, mungkin kapan-kapan saya yang main ke sana ya, ke Pare ya. Jadi nanti kalau tanggal mungkin bisa hadir di internet. Oke, amin insya Allah. Kapan-kapan ya Pak Arif. Oke, baik pemirsa, kita masih akan banyak ya ngomongin seputar generasi tekno Islamik. Skill dapat, akhlak nggak drop di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar.
Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar masih dengan tema kita yaitu generasi tekno Islamik, skill dapat akhlak nggak drop. Kalau tadi kita sudah ada sedikit ya ngobrol bersama dengan kepala sekolah atau dengan Pak Arif ya. Di samping saya dari tadi sudah ingin ditanya juga ini sepertinya ya. Ini saya menuju kepada Mas Yazid terlebih dahulu. Dari tadi saya selalu melafalkan ngomong terus ya ada yang namanya generasi tekno Islamik gitu. Tapi saya ingin tahu realitanya selama di sekolah itu implementasinya atau pengaplikasiannya itu seperti apa, termasuk apakah ini memang disusun dalam bentuk kurikulum atau ada wah ini berapa persen nih, berapa persen atau seperti apa Mas Yazid? Oke, ya terima kasih. Jadi terkait dengan generasi tekno Islamik tadi, sesuai dengan tagline sekolah kami, yaitu Sekolah Teknologi Berbasis Islami, beberapa itu memang ada diintegrasikan dengan yang ada di kurikulum. Jadi seperti proses pembelajaran ada, karena ini kan ada kelas 10-11 daring. Nah, kita manfaatkan e-learning. Jadi dalam prosesnya itu kita ketika anak-anak daring, kita minta anak-anak untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di e-learning tersebut. Selain itu, untuk kelas 12 yang sekarang ujian, kami juga sudah tidak menggunakan paper base. Paperless ya? Iya, paperless. Jadi semuanya menggunakan CBT. Jadi pakai HP sebenarnya, meskipun computer based test, tapi HP bisa, siswa-siswa bisa mengakses. Jadi itu salah satunya siswa kami supaya lebih kenal dengan teknologi sesuai dengan tagline sekolah kami, seperti itu. Selain itu juga ada kegiatan Islami yang tadi tekno Islami ya, Islaminya tadi seperti yang sudah dipaparkan oleh Bapak Kepala, bahwa sekolah kami pernah ditunjuk dari cabang dinas pendidikan wilayah Kediri untuk menjadi sekolah percontohan untuk kegiatan Islaminya. Jadi memang jadi pada kegiatan pagi kita tadi membaca surat-surat pendek, lalu di hari Jumat kita ada kegiatan Yasin di kelas. Hari Jumat lagi itu kita semua berkumpul di halaman, lalu kita tahlil bersama, Yasin bersama, seperti itu. Jadi itu juga bagian dari penerapan tagline kami yang Islami itu tadi, seperti itu. Wow, tadi termasuk spesifik sekali. Ada juga itu malam, paginya atau kapan untuk tahlil itu? Untuk tahlil pagi sebelum kegiatan belajar mengajar, seperti itu. Wah, ini berarti dari staf atau wakanya itu juga menyiapkan ya. Oh, tanggal ini sudah ada ini, ada ini, ada ini. Benar. Wah, jadi itu. ada kegiatan peringatan Hari Besar Islam pun kita juga Maulid Nabi, Isra Mi'raj, seperti itu pasti juga akan dimeriahkan di sana kegiatannya. Berasa masuk pondok juga ini. Karena juga untuk sisi agamanya benar-benar ditonjolkan juga. Tapi untuk mata pelajaran, apakah juga memang ada yang berbasis Islami atau sebenarnya fokus kepada kurikulum nasional? Jadi mata pelajarannya nggak ada yang Islami atau seperti apa, Mas Yazid? Oke, untuk di mata pelajaran kami masih menggunakan kurikulum nasional. Jadi di sana kami menerapkan ya kurikulum yang telah disusun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk agamanya mungkin kami selipkan terkait di PAIBP ya, PABP. Selain itu tadi kan Bapak Kepala juga menginformasikan bahwa kegiatan sholat duhur berjamaah itu kami jadwalkan. Jadi memang keterbatasan tempat musola kami terbatas. Tempat harus tahu, harus diluasin nih. Jadi kami menjadwalkan kelas ini yang tugasnya atau hari ini dijadwalkan untuk sholat zuhur berjamaah. Terkait dengan sholat duha juga demikian, seperti itu. Tapi saya salutnya adalah sekolah tidak membuat alasan keterbatasan tempat jadi tidak bisa sholat jamaah. Justru dikasih plan lagi, yaitu dijadwalkan begitu ya. Jadi itu per kelas atau beberapa kloter atau gimana untuk sistemnya? Untuk sistemnya beberapa kelas seperti itu. Jadi ada jadwalnya ya? Iya, terlihat ada jadwal yang sudah kami susun, kami sosialisasikan ke siswa seperti itu. Seperti itu. Oke, jadi kalau
pengen sekolah yang tetap ada habit-habitnya Islami gitu ya. Karena kalau misalnya hanya sekedar bagaimana teori, kita juga sudah bisa tahu ya pemirsa dari internet. Tapi bagaimana kebiasaan itu dibentuk, itu harus rutin, harus konsisten, termasuk ada yang mengarahkan. Nah ini makanya ini juga salah satu yang bagus gitu untuk pembiasaan diri dalam akhlakul Islam begitu. Tapi kalau misalnya kita geser ya kepada Mbak Hurin, tadi melihat ada beberapa ekskul, termasuk ada kegiatan-kegiatan yang diselipkan itu kira-kira maksimal berapa yang bisa diikuti oleh siswa untuk ekskulnya sendiri? Oke, baik. Untuk ekskul ini sebenarnya kita tidak ada pembatasan. Jadi ekskul ini bisa diikuti selama siswa mampu melaksanakan. Jadi setiap siswa itu bisa memilih atau mendaftar, itu pun nanti juga akan ada seleksi di tingkat ekstra tersebut. Jadi ketika ada siswa daftar, ada berapa anak, itu akan diseleksi. Jadi bisa masuk atau tidak. Jadi untuk banyak atau tidaknya siswa ikut ekskul tergantung minat dan bakatnya siswa. Jadi itu memang untuk mewadai skill mereka di luar jurusan mereka. Seperti itu. Untuk jadwalnya sendiri untuk ekskul itu di pulang sekolah atau memang di mungkin Sabtu Minggu atau gimana? Untuk ekskul itu dijadwalkan setelah pulang sekolah. Itu juga ada yang dibuat di hari Minggu. Misalkan kita ada beberapa ekskul yang kita tidak memiliki fasilitasnya, seperti kayak kita badminton atau kita futsal, itu kita kan di luar. Jadi itu biasanya kita laksanakan di hari Minggu atau setelah pulang sekolah. Seperti itu. Ini tapi ada nggak sih Mbak yang kira-kira ngeluh, aduh agak burn out gitu. Ini jawabnya iya atau tidak dulu nih? Iya atau tidak dulu, nanti akan kita bahas lagi. Ada gimana ini? Gitu? Ada nggak yang ngeluh-ngeluh kayak, aduh masih capek Bu atau gimana gitu? Pasti setiap proses pasti akan ada rasa capek itu. Ada yang ngeluh. Nanti setelah ini akan kita tanya lagi ya, gimana kira-kira ini dari Ketua BKK juga ini kita tanya langsung gimana cara menghadapi siswa-siswi yang merasa ada burnout atau mungkin ada ngerasa capek selama menjalani proses pendidikan ini. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Jomba Kopdar, tadi terakhir pembahasan kita adalah burnout gitu ya. Ini sebelum saya tanyakan siswa-siswinya burnout, kayaknya guru-gurunya juga ini gimana, masih semangat ya? Masih semangat. Karena memang jadi tenaga pendidik itu bukan hanya sekedar profesi ya, tapi bagaimana juga ini sebuah amal yang kadang antara kelihatan dan tidak ini. Tapi kalau misalnya ngomongin anak SMA, SMK, bukan cuman yang di SMK Hasanuddin Pare aja. Ini adalah usia-usia di mana mereka ini sedang mencari jati diri. Siapakah diri mereka, nanti selanjutnya kemana, ini sekolah ini arahnya kemana gitu kan. Selalu itu juga menjadi yang dipertimbangkan oleh orang tua atau mungkin calon-calon dari siswa-siswi SMK. Nah, kembali kepada pertanyaan saya tadi Mbak Hurin ya. Kalau misalnya ada siswa-siswi yang juga mengeluh gitu ya, ini kan selaku BKK-nya gitu. Panggilannya gimana kalau di sekolah Bu ya mungkin ya? Iya, Bu. Saya ngerasa capek atau mungkin bingung nanti ini gimana atau mungkin belum tahu minatnya di mana. Nah, itu apakah ada pendampingan khusus, konsultasi, konseling atau gimana, Mbak? Ya, baik. Sesuai dengan jurusan kami di SMK ini ada berjurusan. Nah, jadi seperti ini, berkaitan dengan tujuannya mau kemana atau apa. Yang pertama kita sudah membekali mereka dengan basic skill secara jurusan. Nah, itu. Selain itu, kami juga sebagai, kebetulan saya juga BKK, jadi setiap siswa itu pasti ada pembekalan namanya pendampingan kepada siswa. Jadi setiap siswa atau setiap kelas itu nanti akan didampingi. Setiap dia naik tingkat awal masuk itu ada pendampingan. Nanti di kelas 2 juga akan ada pendampingan. Kelas 3 itu penentuan. Jadi di kelas 1 itu ditanya minatnya apa? Minatnya apa? Selain di jurusan. Kalau di jurusan misalkan
saya pengennya kerja di sesuai jurusan atau yang tidak. Nah, itu nanti akan ada pendampingannya. Misalkan saya tuh sebenarnya tuh pengen jadi content creator. Itu misalkan di jurusan broadcast. Nah, kita akan memberi wawasan-wawasan tambahan selain materi yang disampaikan oleh jurusan tersebut. Terus misalkan sudah di kelas 2, ternyata dia pengen ganti lagi. Namanya anak ya, pasti ketika awal pengen ini. Masih pengen nyoba iya, ini. pasti. Gitu. Ternyata di kelas 2 ganti. Oh, nggak enak jadi content creator. Misalkan, yaudah aku pengen wirausaha. Ternyata ganti. Kalau ada wirausaha itu nanti kita bisa mengarahkan lagi, pendampingan lagi. Kita bisa masukkan ke ekskulnya, dia maunya wirausaha apa. Jadi tetap ada pendampingan. Nah, di kelas 3 itu kita ada penggolongan lagi. Dan di situ penentuan. Jadi mau bekerja, mau kuliah, atau wirausaha. Oh, nah, ini ya penentuan terakhir. Penentuan terakhir. Jadi tujuannya apa? Ketika kita dari pihak sekolah itu melepas siswa, harapan kami sebagai sekolah itu sudah menunjukkan arahnya. Kalau kamu mau bekerja, bekerjanya apa? Kira-kira kami perlu memberi skill apa? Itu. Terus kalau misalkan wirausahanya apa? Apa yang perlu disiapkan? Apa yang perlu dilakukan? Seperti itu. Kalau kuliah, kita juga ada pendampingan di kuliah. Jadi bukan berarti kalau SMK nggak kuliah. Tapi kalau misalkan ternyata saya kok pengen kuliah ya, nah itu nanti kita juga ada pendampingan untuk yang siswa yang menginginkan kuliah. Seperti itu. Oh, ini saya jadi nggak ada alasan kalau misalnya, Mbak, saya pusing, saya belum tahu minat saya di mana, saya belum tahu gimana ini arahnya gimana, saya juga nggak tahu sama diri saya sendiri gitu. Ini habis curhat pasti langsung, akan selalu diarahkan ya. Jadi apakah nanti akan minatnya ke arah A, B, C, karena tadi ada 4 jurusan yang bisa dipilih, termasuk bagaimana sebelum lulus nanti juga masih ada pendampingan lagi, apakah nanti akan lanjut bekerja, kuliah, atau mungkin wirausaha. Wah, oke, baik, kita lanjut lagi kepada Mas Yazid di sini. Kalau misalnya yang namanya SMK, salah satu hal yang paling diburu adalah sertifikat kejuruan. Nah, ini apakah kira-kira di SMK Hasanuddin Pare ini juga memberikan fasilitas serupa seperti itu? Terus nanti teknis dan sistemnya itu seperti apa? Oke, baik. Untuk sertifikasi kompetensi keahlian itu untuk kami akan memberikannya. Jadi setiap siswa, terutama nanti di jenjang akhir di kelas 12, itu mereka akan menghadapi yang namanya uji kompetensi keahlian. Jadi uji kompetensi keahlian itu sekolah bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri yang sesuai dengan kompetensi keahlian mereka. Seperti misal kemarin kita di akuntansi, kita bekerja sama dengan dunia industri yang ada di Malang, Cipta Sarana Cendekia dan lain sebagainya. Nah, itu nanti yang mengeluarkan sertifikasi apakah siswa itu kompeten terhadap bidangnya itu dari pihak DUDI. Jadi benar yang ngetes itu bukan hanya guru, jadi ada guru internal, tapi juga ada dunia industri yang bekerja sama dengan kita. Jadi nanti ditentukan anak ini kompeten nggak. Nah, ketika pada tahap uji kompetensi keahlian itu nanti kiranya siswa memang dari hasil pengerjaan dan lainnya dia dinyatakan kompeten, maka siswa berhak mendapatkan sertifikasi kompetensi keahlian seperti itu. Jadi seperti itu teknisnya. Jadi pasti akan mendapatkan, tapi bagaimana penilaiannya juga sudah bekerja sama begitu ya. Oke. Jadi tapi kira-kira apa yang harus disiapkan oleh siswa juga yang kayaknya aku akan masuk ke SMK nih gitu, supaya nanti lulus juga bisa langsung, kalau misalnya pengen dapat kerja, pengen langsung kerja juga, pengen cepat dapat kerja, atau mungkin wirausaha, itu apa yang harus disiapkan oleh mereka ini? Oke, jadi kalau semisal peserta mungkin di tingkat SMP atau MTS yang ingin lanjut ke SMK, hal yang ingin disiapkan itu yang pertama, mereka punya dari 4 kompetensi keahlian yang kita berikan, mereka minatnya di mana yang paling tinggi. Nah, itu nanti ketika sudah ada niat, nah nanti mungkin dari sekolah akan lebih mudah mengarahkan, dan nanti ketika nanti sama seperti yang sudah disampaikan Bu Hurin tadi, dia meskipun masuk SMK, dia nanti langsung kerja, wirausaha atau kuliah. Jadi yang pertama, kalau semisal tadi yang disiapkan adalah minat mereka, dikuatkan, jangan ikut-ikutan dengan temannya. Kadang seperti itu. Kadang mereka ikut-ikutan dengan temannya, Jadi teman saya ambil ini, saya tak juga ikut ambil ini. Nah, padahal dia
kompetensi di bidang itu kurang. Jadi mungkin nanti ketika temennya ada kendala, terus anaknya karena tidak sesuai tadi, karena ikut temennya ada masalah, nah itu nanti kita akan ada sedikit kesulitan dalam mengarahkan seperti itu. Jadi yang jelas siapkan mental, karena jelas di SMK lebih banyak praktek, jadi tidak hanya teori, kita juga banyak praktek, karena mata pelajaran produktif porsinya lebih banyak kalau di SMK seperti itu. Oke, ini dari kata Mas Yazid, siapkan mental kalian. Ya, siapkan mental kalian, siapkan fisik kalian. Oke, ini saya jadi kepikiran dengan fasilitas yang diberikan, lalu peminatan yang ada, juga pendampingan dari guru-guru atau staf pendidiknya. Ini saya khawatir sekali biayanya kayaknya mahal sekali ya di sekolah ini. Ini boleh nggak sih kita tanya-tanya seputar pembiayaannya? Apakah nanti kita bisa menghubungi kemana kalau mungkin ini ada orang tua atau mungkin calon siswa-siswi yang sudah minat sekali untuk masuk ke sini? Ini saya tanya ke Mbak Hurin atau Mas Yazid ini? Saya boleh. Boleh, Mas Yazid. Kita harus menghubungi kemana ini? Oke, ya. Jadi kalau di nanti misal dari siswa-siswi yang terutama sebenarnya sekolah kita tidak terikat dengan zonasi atau domisili. Jadi siapapun boleh mendaftar ke sana. Bahkan siswa kita ada yang dari Banyuwangi, tapi mereka mondok di sana. Jadi di sana ada sekolah pondok yang ada di sekitar sekolah itu ada. Jadi mungkin ada saudara yang di sini sehingga mungkin ada pertimbangan khusus sehingga disekolahkan di SMK Hasanuddin seperti itu. Jadi terkait itu tadi bisa pantau terus media sosial di Instagram SMKS Hasanuddin pare.official. Di sana tertera beberapa apa saja syarat pendaftaran yang mungkin ada, dan di sana juga ada kontak person yang mau mungkin ingin tahu lebih detail terkait dengan ya SMK Hasanuddin. Tadi mungkin juga biaya juga. Iya, saya kepikiran. Ini dengan berbagai macam yang diberikan kayaknya mahal ya. Gimana ini? Oke, terkait dengan biaya mungkin Ekonomis ya? Ya, kita tergolong kalau dibandingkan dengan sekolah lain swasta besar lain yang ada di Pare, itu kita tergolong masih sangat terjangkau ya dibandingkan dengan sekolah lain. Jadi mungkin tetap ada, kalau total kita perlu menjawab jangan terjangkau ya, terjangkau ya, jelas sangat terjangkau kalau di khusus di daerah Pare. Kalau penasaran bisa langsung saja. Oke, kalau begitu bagi pemirsa yang penasaran dan tertarik ingin bertanya-tanya terlebih dahulu, konsultasi dulu boleh ya? Boleh Konsultasi sekali. boleh. Jadi nanti bisa langsung cek di media sosialnya, ini juga ada di Instagram di @smk_hasanuddin_pare, atau klik aja atau diketik aja ya SMK Hasanuddin Pare, pasti keluar. Di situ sudah dituliskan juga tertera kontak person yang bisa dihubungi, lalu nanti bisa konsultasi, termasuk informasi pendaftaran juga sudah lengkap di Instagramnya di @smk_hasanuddin_pare. Untuk itu pemirsa, kita masih akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar, dari tadi kita ngobrolin soal SMK Hasanuddin Pare. Indah jadi keinget-inget gitu ya, pengen balik ke zaman-zaman SMA lagi, SMK lagi gitu ya. Kalau misal dapat pilihan dan ternyata wah kayaknya pengen langsung kerja, pengen dapat sekolah yang sekiranya secara pendidikan Islami juga ada habitnya terbentuk, kebiasaannya terbentuk, tapi juga secara kurikulum, lalu peminatan, lalu bagaimana juga teknologi bisa diunggulkan. Ini jadi salah satu pilihan yang sangat-sangat, wah kayaknya bisa dipertimbangkan gitu ya. Nih termasuk Mas Yazid, tadi ini kok belum di-spill gitu ya, belum diberitahukan juga kepada pemirsa. Sistem pendaftarannya, apakah ini juga masih dibuka, terus atau mungkin ada teknis-teknis tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua dan siswa? Gimana Mas Yazid? Oke, ya terima kasih. Terkait dengan
sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027 untuk di SMK Hasanuddin Pare masih terbuka untuk yang gelombang 2. Jadi kami kemarin di tanggal 5 April kami sudah melakukan tes untuk gelombang pertama, tapi sekarang kami buka kembali nanti masih sampai tanggal 27 Juni 2026. Jadi kepada mungkin pemirsa yang putra-putrinya atau siswa ini yang melihat ya, Kopi Darmo, jadi bisa salah satu mempertimbangkan SMK Hasanuddin sebagai tempat belajar selanjutnya. Terus mungkin juga terkait dengan teknis tadi nanti di Instagram itu sebenarnya ada juga, maksudnya file brosur di sana ada apa saja teknis yang perlu disiapkan. Salah satunya dari pasti membayar biaya pendaftaran. Yang membayar biaya pendaftaran, lalu ada beberapa syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh siswa atau pendaftar. Jadi seperti itu. Terus nanti ada link yang kami semuanya seperti tadi supaya semua data kami tersimpan di internet. Jadi formulir kita ya paperless, kita pakai online semuanya. Jadi semua pendaftar bisa mengakses di link cbtsmkhasanuddin.isch.id/spmb. Nanti di sana bisa klik daftar siswa, nanti isi saja formulir yang ada di sana. Lalu nanti akan mendapatkan notifikasi melalui WA. Jadi langsung setelah mereka selesai mengisi link formulir pendaftaran, nanti mereka akan mendapatkan WhatsApp secara langsung untuk join grup murid baru. Jadi nanti informasi lebih detailnya nanti bisa dipantau di WA grup calon murid baru itu. Jadi seperti itu teknisnya. Iya, tenang aja pemirsa, tadi saya udah dibisikin range harganya ya. Ternyata saya yang lebih kaget dengan saya milih harganya terlalu tinggi gitu ya. Ekspektasi saya dengan sekolah yang sudah sangat-sangat bagus seperti ini ya, ini sudah termasuk oke banget loh di zaman sekarang ya. Udah win-win solution. Mau ada agamanya ada oke, kurikulum juga oke, ada sertifikat kejuruannya juga sudah ada gitu ya. Apa yang nggak ada di sekolah ini? Tapi ini pemirsa harus sekali ya cek sekarang di Instagram atau mungkin media sosialnya di @smk_hasanuddin_pare atau langsung ketik aja SMK Hasanuddin Pare. Di sana sudah ada informasi pendaftaran, termasuk tadi udah teknis-teknis detail-detail yang tadi kita juga masih menerka-nerka. Oh ini kemana. Langsung aja cek di Instagramnya SMK Hasanuddin Pare. Oke. Baik Mbak Hurin dan juga Mas Yazid, sebelum kita berpisah gitu ya, ini mungkin ada sedikit pesan-pesan dulu yang ingin diberikan kepada pemirsa yang sedang menonton sekarang. Kita silakan dulu kepada Mbak Hurin. Ya, terima kasih. Mungkin ada pesan yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan SMK Hasanuddin Pare. Kami dari SMK Hasanuddin Pare siap menerima putra-putri Bapak Ibu dengan skill ataupun kemampuan atau peminatan yang ada. Jadi tidak perlu khawatir. Kalau SMK itu kami punya 4 jurusan, kami siap untuk mendampingi putra-putri panjenengan. Mau karirnya di mana, kita siap, setiap tahap kami siap untuk mendampingi. Jangan lupa, silahkan daftarkan putra-putri panjenengan untuk bergabung di SMK Hasanuddin Pare. Wah, oke. Berikutnya Mas Yazid juga boleh, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Kopi Darmo yang kami telah diundang suatu kehormatan bagi kami untuk bisa hadir di ruangan yang megah ini. Kami produksi film, semoga nanti bisa punya ruangan yang semegah ini. Selain itu juga untuk kelas 10 dan 11 tetap semangat karena mereka sekarang daring. Jadi tetap pantau informasi dan tugas-tugas yang ada di e-learning seperti itu. Jadi supaya nanti pada saat luring kita tetap bisa menjalankan sesuai dengan yang dirancang oleh Bapak Ibu Guru Mapel seperti itu. Jadi tetap semangat untuk kelas 10 dan 11 SMK Kabupaten Kediri semuanya karena ini serentak ujian PSAJ-nya. Jadi ya kelas 10 11 daring. Minggu-minggu ketar-ketir ini. Yang kelas 12 ini ya ketar-ketir. Kelas 12 juga tetap semangat karena masih ada ujian minggu depan. Diingetin lagi Mas Yazid ya. Ini kayaknya anak-anaknya udah lihat
langsung gitu lagi. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Sama-sama. Yazid, Mbak Ya. Purin. Terima kasih banyak. Boleh dong satu kata lagi untuk SMK Hasanuddin Pare, satu-satu deh. Nih, siapa dulu? Ladies first? Ya. Oke. Oh, Mas Yazid Iya, dulu. saya Mengalah dulu. ya, imamnya Oh. ngalah ini. Oh, iya. Satu kata atau satu kalimat. Boleh deh, aku tawarin deh. Oke, jadi kita punya satu kalimat boleh? Boleh satu kalimat, boleh. Iya, jadi kita punya slogan sebenarnya. Biasanya SMK, Keren. ya SMK bisa. Hasanuddin Jaya, SMK Hasanuddin bisa jaya selamanya. Bisa jaya Selamanya, Ada ya. filosofi khusus nggak dari kata-kata itu? Ya, jadi semoga eksistensi dari SMK Hasanuddin bisa tetap dipercaya oleh masyarakat untuk menjadikan putra-putrinya, maksudnya menjadikan tempat untuk belajar putra-putri mereka. Jadi alhamdulillah sampai sekarang kami masih diberikan kepercayaan kepada masyarakat sekitar untuk jadi Masya Allah. semoga jaya selamanya. Jadi itu salah satu doa kami supaya eksistensi kami tetap bisa berkembang. Amin ya rabbal alamin. Boleh dong, Mbak Hurin juga satu kata atau satu kalimat nih untuk SMK Hasanuddin Pare. Ini tagline-nya sudah dipakai. Ya, tadi. Nggak boleh nyontek ya. Iya. Tadi saya tawarin, mau duluan nggak nih? Nah. Iya. Mungkin tagline-nya yang terbaru itu seperti yang disampaikan tadi, kalau kita itu adalah SMK teknologi berbasis Islami. Itu adalah sebuah harapan kami Ya. berkaitan dengan perkembangan teknologi yang semakin maju ini. Kita tetap harus mengikuti, tapi jangan melupakan bahwasannya akhlak serta agama kita itu harus tetap dilakukan secara berulang. Itu atau dibiasakan. Betul, Mungkin itu harus adalah konsisten. harus konsisten. Jadi Oke. teknologi itu tidak akan ada maknanya tanpa adanya sebuah jati diri dari seorang pengguna teknologi tersebut. Jadi salah satu jati diri itu bisa dibentuk dari sebuah akhlak. Nah, Mungkin itu yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan tagline kami, sekolah berbasis teknologi berbasis Berbasis Islam. Islam. teknologi berbasis Islami. Oke, terima kasih banyak Mas Yazid, Mbak Sama-sama. Hurin. Anda. Terima kasih. Nanti semoga perjalanan kembali ke Pare juga selamat sampai tujuan. Amin, amin. Dan nanti gantian dong. Semoga kita yang bisa ke sana ya. Silakan, kami terbuka sangat- lebar, sangat sangat terbuka dinanti. lebar, sangat Nanti dinanti ya, kehadirannya. oke, baik. Tentunya terima kasih pemirsa sudah menyaksikan kami di sore hari ini, dan yang perlu kita ingat bersama adalah sekolah adalah salah satu jembatan menuju kesuksesan. Bagaimana kita juga harus menimba ilmu, tapi juga berdampingan dengan yang namanya akhlakul karimah di zaman sekarang ini. Untuk itu, bagi Anda yang penasaran terkait dengan informasi pendaftaran, bisa langsung kunjungi Instagramnya di @smkhasanuddinpare. Saya Indah Kumaidi, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, kopdar barang, arang-arang, pintar.